Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari dengan NIM 1872 1503 15. Mata kuliah Sosial Media, dosen pengampu Ibu Ari Widyasuti, MTD. Program Studi Pendidikan Ekonomi, kelas reguler plus Universitas Pancasakti. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang cara belajar yang efektif, baik dan benar. Ikutin terus ya videonya, simak baik-baik. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasan, yaitu pengertian belajar yang efektif. Wah, teman-teman di rumah ada yang udah tahu belum ya? Kalau belum, ayo kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi pengertian belajar yang efektif adalah belajar yang tanpa komat kamit, teman-teman. Jadi teman-teman itu tidak perlu mengeluarkan suara keras untuk membaca pemateri yang sedang teman-teman pelajari. Cukup dalam hati saja, karena supaya memudahkan otak menyerap dengan baik dan juga teman-teman dapat mudah memahami. Saat ini pendidikan di negara kita harus segera kita perbaiki, karena demi memajukan negara kita, supaya negara kita tidak dikecohkan oleh negara orang lain. Oleh karena itu kita semua harus belajar dengan giat supaya kita semua menjadi orang yang sukses. Nah, banyak cara untuk menjadi orang yang sukses, yaitu salah satunya seperti yang sudah kita bahas tadi, belajar secara efektif. Karena belajar secara efektif ini sangat berpengaruh besar untuk kita semua. Makanya sebelum belajar pastikan ya moodnya teman-teman itu baik. Oke, berikut saya akan memberikan tips beberapa cara belajar yang efektif. Yang pertama yaitu teknik belajar. Nah, ayo bagaimana cara kamu belajar selama ini? Apakah sendirian, ngurung diri di kamar, atau ngumpul bareng teman, atau juga membakar catatan lalu diminum? Wah teman-teman, ada yang udah ngalamin belum ya? Satu hal yang harus perlu kamu perhatikan adalah jangan terpaku kepada waktu. Cara belajar manapun yang akan kamu pakai nantinya, ingat, jangan terpaku kepada waktu. Pastikan kepala kamu punya mindset belajar dengan enjoy tanpa dikejar-kejar waktu. Dibandingkan terikat waktu, sebaiknya kamu pikirkan adalah fokus pada topik mana yang ingin kamu kuasai. Yang kedua yaitu teknik Pomodoro. Kalau kamu suka belajar sendiri, cobalah cara belajar Pomodoro. Teknik belajar Pomodoro ini diperkenalkan oleh Francisco Kirlio pada akhir 1980-an. Terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama, tentukan topik yang mau kamu pelajari. Yang kedua, pasang stopwatch 25 menit. Yang ketiga, fokus pelajari materi tadi. Yang keempat, setelah 25 menit, kamu boleh beristirahat 5 menit. Yang kelima yaitu setelah melakukan pengulangan tahapan sebanyak 4 kali, kamu boleh beristirahat selama 15 atau 30 menit. Nah, ketika melakukan cara belajar ini, jangan fokus terhadap waktu, santai, dan jangan malah panik apabila topik yang kamu pelajari belum berhasil kamu kuasai. Inti dari teknik ini adalah pemberian jeda, istirahat. Pembelajaran seperti ini dinamakan dengan spaced learning. Teknik ini lebih efektif untuk memasukkan konsep dan materi ke otak. Yang ketiga yaitu teknik payment. Kalau kamu adalah tipe orang yang suka belajar sambil berinteraksi dengan orang lain, coba deh cara belajar payment. Berbeda dengan Pomodoro yang mengatur jendela waktu belajar, payment merupakan teknik cara praktek. Ada 4 tahapan dalam siklus payment. Yang pertama yaitu pilih sebuah topik atau materi. Yang kedua, ajarkan topik tersebut dengan bahasa sederhana ke orang lain. Yang ketiga itu cek bagian mana yang masih menjadi gap penjelasan dan pikiran kamu. Yang keempat yaitu pelajari bagian itu lalu ulangi tahapannya. Misalnya, kamu ingin menguasai topik limit trigonometri. Pertama, kamu coba pelajari topik tersebut. Setelahnya, ajak teman kamu yang awam dan coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan ringkas tentang materi yang kamu pelajari. Semakin orang itu paham dengan penjelasan kamu, tandanya kamu sudah menguasai konsep tersebut dengan baik. Nah, yang terakhir ini adalah penutup ya. Jadi pastikan kamu punya waktu tidur yang cukup. Ketika bangun di pagi hari, gelombang alfa di otak akan menjadi sangat lebih aktif. Nah, gelombang ini membantu otak kamu untuk menyerap informasi baru. Makanya belajar di pagi hari terasa lebih enak dan gampang diserap dibandingkan pembelajaran yang berlangsung di siang hari menjelang istirahat. Hati-hati, terlalu capek karena bergadang malah bisa bikin kamu ketinggian setan loh. Nah, teman-teman, alhamdulillah pembahasan pemateri kita tentang pengertian belajar yang efektif sudah selesai pada kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.